Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama saya Ibu Sumiati. Pagi ini berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil, yakni tentang ketentuan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Amin ya Rabbal. Kompetensi dasar 1.4 menerapkan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. 3.8 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 4.8 memperagakan tata cara penyembelihan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, yakni nanti anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan makna penyembelihan hewan dengan benar. Kedua, membandingkan rukun dan syarat-syarat penyembelihan hewan dengan benar. 3. Mengaitkan dalil penyembelihan hewan terhadap kehidupan sehari-hari dengan benar. Mengkategorikan cara penyembelihan hewan dengan benar. Kelima, menyimpulkan hikmah penyembelihan dengan benar. Dan keenam, yakni mendemonstrasikan penyembelihan hewan dengan benar. Pengertian penyembelihan. Secara bahasa, penyembelihan adalah proses atau cara penggorokan atau pemotongan leher. Sedang menurut istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan, jalan nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam. Perhatikan pada gambar berikut. Tahukah kalian mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Ya, Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Sedangkan penyembelihan dilakukan dengan cara ketentuan sesuai syariat Islam. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat, serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi.
Dalil nakli tentang penyembelihan terdapat di dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhafiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sabu'u ila ma dzakaitum. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, dan yang tertanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang saat kamu sembelih. Al-Ma'idah ayat 3. Rukun dan syarat penyembelihan. Rukun adalah hal yang harus ada agar penyembelihan menjadi sah. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus terpenuhi di dalam rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan terdiri atas 4 hal, yakni orang yang menyembelih, 2 hewan yang disembelih, 3 alat penyembelihan, dan 4 proses penyembelihannya. Itu adalah rukun daripada penyembelihan. Sedangkan syaratnya bagi orang yang menyembelih yakni harus beragama Islam. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah, orang musyrik maupun orang murtad yang keluar dari agama Islam. Syarat yang kedua yakni menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih hewan. Syarat yang ketiga yakni penyembelih adalah balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Syarat yang keempat yakni penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir sebanyak 3 kali. Itu adalah syarat daripada rukun yang pertama. Rukun yang kedua tadi yakni hewan yang disembelih. Syarat-syarat dari rukun ini yakni hewan harus keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya jika menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya belum mati lalu kita sembelih, maka masih boleh. Syarat yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, dan anjing tidak sah untuk disembelih. Dengan kata lain, meskipun disembelih hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi. Itu adalah syarat daripada rukun yang kedua. Rukun yang ketiga yakni alat penyembelihan. Syaratnya alat tersebut harus tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksud agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Tidak terbuat dari tulang, kuku, ataupun gigi. Itu adalah syarat daripada rukun yang ketiga. Sedangkan rukun yang keempat yakni proses penyembelihannya. Sudah ada orang yang menyembelih, sudah ada hewan yang disembelih, sudah ada alat penyembelihannya, namun tidak terjadi proses penyembelihan, maka belum sah hewan untuk dikonsumsi. Yakni proses penyembelihan syaratnya yaitu penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong
atau memutuskan bagian-bagian tersebut. Itu adalah syarat daripada rukun yang keempat. Tata cara penyembelihan terbagi menjadi dua, yakni secara tradisional dan mekanik. Secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang menggunakan alat sederhana, misal pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Tata cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan lubang penampung darah. B. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri berada di bawah. C. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya, ditekan ke bawah. D. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. E. Berniat menyembelih. F. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. G. Arahkan pisau atau alat penyembelih kepada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat lehernya. Yang kedua yakni penyembelihan secara mekanik, yakni penyembelihan yang menggunakan mesin pemotong hewan. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan atau RPH, rumah penyembelihan hewan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. A. Memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. B. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. D. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Dan E. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Ini jika dilakukan dengan cara mekanik. Manfaatnya adalah lebih bisa memotong lebih banyak hewan daripada model tradisional. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kami akhiri.